Kalau bicara keilmuan sih katanya, apa ya, kalau bicara keilmuan hidup hidup itu nggak sesuai dengan keilmuan, ya iya, nggak bakal nggak ke realitanya nggak semua kehidupan tuh selaras dengan ilmu, ya iya, gitu. Cuman ilmu itu seenggaknya dia jadi patokan, dia jadi pegangan gimana ngejalanin hidup, terutama ilmu agama Islam, ya. Ilmu agama lah gua bilang. Ya kita nggak bisa bisa ibadah juga karena ilmu, kita juga bisa tahu gimana bertindak juga karena ilmu. Hal yang simpel, kita makan harus pakai tangan kanan itu ilmu bukan, ya ilmu, gitu kan ya. Kita berbicara harus ngejaga lisan ke orang tua, ke yang lebih tua, bahkan ke yang lebih di bawah, itu ilmu, ya ilmu. Gimana cara nyebutin ke orang tua, ke yang lebih tua, ke yang di bawah kita, itu ilmu, ya ilmu juga, gitu kan. Jadi, miris gua bilang kalau misalkan banyak yang bilang, kalau misalkan banyak yang, "Oh jadi laki-laki itu capek, oh jadi cewek itu capek." Ya nggak ada yang nggak capek sih sebetulnya. Nggak ada yang nggak capek ya, karena memang, ya kehidupan ini tuh berlomba-lomba berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang nggak mungkin nggak pakai tenaga, minimal keluar dari rumah aja udah pakai tenaga gitu kan ya. Minimal melakukan suatu kebaikan aja udah pakai tenaga. Tenaga ya pasti tenaga ya pasti ada yang kekuras ya pasti, minimal minimal keringat-keringatnya, minimal stamina-staminanya, kan kayak gitu. Jadi punya kecapeannya masing-masing gitu. Ada yang lebih capek? Mungkin aja gue bilang ada yang lebih capek, tetapi nggak jadi patokan cewek pasti lebih capek, cowok pasti lebih capek, nggak jadi ukuran juga. Nah itu kembali pada realitanya, eee, emang secapek gimana dan secapek apa, dan itu kan tergantung persepsi juga, kayak gitu. Kalau bicara persepsi, udah kita nggak akan selesai-selesai ngomong, kan. Jadi, ya betapa memang hidup ini butuh toleransi yang sangat besar ya, betapa hidup ini butuh dengan, suatu pemikiran yang sangat luas, apalagi semakin semakin zaman itu berkembang, semakin butuh juga pemikiran yang sangat terbuka gitu kan ya. Sampai saat ini gue masih banyak banget nemuin orang yang sangat mudah banget men-judge seseorang hanya karena satu perilakunya, hanya karena satu ucapannya, nggak memandang bagaimana secara keseluruhan orang tersebut, kayak gitu sih. Bahkan, ya mungkin ini terlalu jauh, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana batin orang tersebut. Oke, mungkin ini terlalu jauh, ada perlu ilmu khusus dalam hal itu, namun artinya bagaimana, kita itu mudah banget untuk men-judge orang lain karena satu perilaku, karena satu, omongannya. Bahkan yang lebih menggelitik lagi, bisa men-judge orang hanya karena satu katanya. Jadi hanya ada satu kata yang jelek, udah itu ratusan kata lainnya nggak kedenger gitu kan, yang kedengernya cuma satu kata jelek doang. Ya itu apakah itu sebuah tabiat atau apa, ya dikembalikan ke diri masing-masing aja sebetulnya. Cuman ini yang cukup mirisnya adalah bagaimana, orang yang nggak tahu ilmu seolah-olah paling tahu ilmu, kalau menurut bahasa gue itu bagaimana orang-orang yang kurang ilmu jauh lebih pintar daripada seorang kiai katakanlah gitu ya. Bagaimana orang yang baru belajar ngaji Iqra 1 ngerasa dia lebih pintar dari seorang kiai. Itu yang terjadi sekarang, itu terjadi di mana-mana. Dan, eee, itu hal yang sangat menyakitkan terutama bagi gue yang sebetulnya gue tuh butuh effort untuk udah ketika, mengetahui sebuah ilmu ya, tapi ini cukup sering banget dipatahin hanya dengan orang-orang yang baru belajar Iqra 1 doang, kayak gitu. Dan mungkin dalam satu perkataan gue ini ada kata-kata yang nggak pantas sekalipun udah langsung disorot deh gitu kan. Ya itulah realita yang ada, macam-macam orang di dunia ini dengan karakteristiknya. Tetapi, eee, ibarat sebuah piano ya, ada hitam, ada putih, kalau dimainin ya asik-asik aja. Kalau ada kita yang sakit hati, yang nyesek, yang apa, manusiawi ya, karena kita dianugerahi sebuah naluri yang nggak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya, kayak gitu sih ya. Dan lebih parahnya lagi banyak yang mengartikan istilah bijak. Jadi bijak itu mengiyakan, bukan mengiyakan bijak itu, tetapi memilih bagaimana jalan terbaik untuk suatu hal. Sebenarnya bijak itu kan seperti itu. Mmm, dan kalau kita mengkritik kehidupan ya nggak akan ada selesainya juga. Namun ya itu sih mirisnya gue, di mana ibaratnya katakanlah orang-orang yang, berkoar-koar dengan mulutnya itu merasa dia lebih pintar ya. Ya, tapi nggak semua juga orang-orang yang berkoar-koar dari mulutnya itu mereka ngerasa lebih pintar. Ya berarti apa?
Ya kalau gue apaan dong berarti kan gitu ya. Gue ak gue aktif di Facebook, gue aktif di YouTube, gue aktif di RCTI Plus, bahkan di TikTok sampai beberapa bulan lalu masih ada tapi sekarang belum dimulai lagi gitu kan ya. Apa dong itu namanya gitu kan. Jadi artinya, benar artinya seseorang berbicara itu segimana dia mendapat rujukan yang jelas atau tidak, ngawur atau enggak gitu kan logikanya, kan kembali lagi ke situ. Ya, cuman yang gue kasih tahu ke kalian itu adalah kalau kita tertuju kepada berbicara hal-hal yang menurut yang rujukannya ada suatu agama tidak bisa dilogikakan seterusnya. Ya karena agama itu nggak bergantung ke logika. Kalau agama itu bergantung ke logika, misalkan contoh simpel, kalau misalkan kita buang angin, kenapa harus wudhu lagi? Ada hubungannya atau enggak? Kalau di secara akal ya nggak ada hubungannya, kayak gitu. Contoh lain ketika dalam keadaan rusuh ya, atau rusuh itu dalam arti kata lain dalam keadaan tertentu, um, ketika kita lagi pakai sepatu ya, kita lagi terdesak itu situasinya, itu kalau untuk membasuh kaki nggak perlu sepatunya dibuka, tapi mengoleskan ke ujung sepatunya itu, ke ujung sepatu ini ya, bayangkan ujung sepatu ya, di situ aja udah cukup. Itu logikanya di mana nggak akan ada gitu kan. Tetapi kan itu aturan agama seperti itu udah itu apa ya, ijma ulama seperti itu, maka kita jalankan dan kita yakini gitu kan. Kalau berbicara soal keyakinan nggak akan bisa dipikir sama logika juga gitu kan. Makanya banyak sekali yang meragukan Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya karena nggak masuk di akal dari Mekah ke Yerusalem bisa dalam satu malam. Nggak akan bisa diakalin di mana-mana juga gitu kan. Terkecuali mungkin sekarang ada pesawat gitu ya. Nah, kalau sekarang agak dilogikakan. Tetapi kan kalau kita pakai iman, kalau kita pakai keyakinan, ya sama Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan kalau yang kalau yang kalau kita nggak sadari mungkin ada yang orang yang blok gitu aja, ada yang kita kira orang itu udah mati, udah meninggal, ternyata kan belum meninggal. Nah itu kan salah satu kekuatan Tuhan yang nggak bisa masuk, bukan nggak bisa dicerna oleh akal kita karena akal kita terlalu sempit. Kayak gitu. Contoh contoh yang paling nyata adalah asisten Damian itu siapa? Damian itu siapa? Damian itu siapa namanya tuh? Econ ya. Econ itu dikatakannya itu dalam tanda kutip sangat beruntung karena eh, manusia normal itu udah separah apa itu gitu. Yang minimal lumpuh ya, tapi ternyata kan izin Tuhan dia nggak apa-apa sampai sekarang sehat-sehat aja gitu kan. Dan yang lebih beruntung lagi ini harusnya tulang ini berapa senti lagi kena udah deh selesai. Tetapi kan ini masih cukup digeserin seberapa senti aja akhirnya sehat lagi. Nah, itulah kuasa Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang agama, kalau bicara tentang keyakinan, nggak akan bisa dilogikakan. Kayak gitu. Nah, artinya di sini ada keluasan ilmu, ada keluasan pikiran yang harus dikuasai, dan keluasan pikiran itu nggak bisa di nggak bisa dicerna dalam hanya waktu sekejap. Nah, pikiran yang belum dapat dicerna dalam waktu sekejap itu, artinya kita pun harus menyadari mungkin saja ada ilmu yang nggak kita ketahui. Dan bukan mungkin saja, pasti ada ilmu yang belum kita ketahui. Pasti ada. Kalau ilmunya udah ada, semuanya udah kita ngerti semuanya, nggak perlu lagi kita ustad-ustad, kiai-kiai, ulama-ulama segala. Gitu kan. Tapi kan kita sampai kemana butuh mereka, ya artinya masih terus ada ilmu yang nggak bisa kita ketahui. Dan belum lagi ilmu-ilmu kayak kedokteran ada upgrade-nya. Ilmu IT ada upgrade-nya. Semua ilmu ada upgrade-nya. Gitu. Jadinya kan betapa luas ilmu itu. Kayak gitu ya. Segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.